Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang latar belakang penjelajahan samudra, kemudian jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi ke tangan Ottoman, Turki Ottoman, kemudian penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti Karapel dan munculnya teori Copernicus, dan dilanjut dengan buku catatan perjalanan Marco Polo dan adanya dorongan 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, kemarin juga sudah dibahas tentang kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mulai dari 1602 ya. Ketika itu EIC Inggris melakukan pelayaran ke Indonesia, kapalnya tiba di Aceh. Dilanjut ya, kronologi kemarin ini udah dibahas semua ya, dari mulai satu yang pertama 1511, kemudian kedua 1521, dilanjut 1579, kemudian 1596, 1602, kemudian 1770. Ini juga udah kita bahas kemarin mengenai kolonialisme dan imperialisme. Nah, Portugis pun sudah dibahas di video yang telah saya kirimkan mengenai masa penjajahan Portugis ya, atau penjelajahan Portugis yang hanya sampai di India kemudian masuk ke Nusantara. Spanyol pun sama. Nah, kemudian ini di sini ada garis yang membentang bola dunia, yaitu Tordesillas. Ya, perjanjian Tordesillas itu adalah perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas yang sekarang menjadi provinsi Valladolid di Spanyol. Itu ditandatangani pada 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksekutif antara Spanyol dan Portugis atau Portugal sepanjang suatu meridian atau 550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, lepas pantai barat Afrika. Nah, ini di sini dijelaskan. Kemudian nanti dilanjut juga ada perjanjian yang namanya itu Perjanjian Saragossa yang mempertegas perjanjian Tordesillas pada 1494. Nah, inilah menjadi sebab kenapa Spanyol pergi ke arah barat dan Portugis berangkat ke arah timur. Dan mereka nanti akan bertemu di Nusantara. Nah, inilah yang membuktikan bahwasannya teori bumi itu bulat. Ya. Lanjut, nah, setelah bangsa Spanyol, kemudian disusulah bangsa Inggris. Ya. Nah, perlu dipahami oleh kalian semua bahwa setelah Portugis berhasil sampai ke Maluku, aktif mengadakan perdagangan dengan penduduk setempat, kedatangan Portugis ini telah mendorong perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Nah, kemudian jalur perdagangan antara timur Indonesia di Maluku dengan Eropa semakin berkembang. Bahkan Lisbon saat ini dalam waktu singkat berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Nah, itu awal mula Inggris kenapa bisa masuk ke Nusantara. Nah, dalam kaitan ini Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Inggris dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Nah, ini tapi ya, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol, apalagi setelah Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris pun mulai tidak bebas lagi untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisbon atau di Lisabon. Kemudian Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah.
dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Ini di pembahasan sebelumnya ya. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris, perdagangannya di dunia timur ini kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC, yaitu pada tahun 1600. Kemudian orang-orang Inggris sampai ke Indonesia pertama kali itu ketika 1579 yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris juga membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, kemudian di Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Itu untuk Inggris ya. Nah, selanjutnya itu adalah Belanda. Belanda itu masuk ke Nusantara itu sekitar 1596 ya. Jadi ketika Portugis sudah masuk ke Maluku tahun 1511, kemudian sampai ini ke Kepulauan Nusantara ya, kemudian sampai di Maluku itu 1521, begitu juga Spanyol ya memasuki Maluku pada 1521. Nah, Belanda itu baru datang ke Nusantara itu sekitar 1596. Nah, ini mengapa Belanda sangat terlambat datang ke Indonesia atau ke Nusantara bila dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol. Ini sebelum masuk ke VOC ya. Nah, ini perlu diketahui pada abad ke-15 Belanda masih menjadi pasal Spanyol ya, atau masih menjadi pasal itu lebih ke di bawah Spanyol ya, masih di bawah pemerintahan Spanyol. Nah, ini berbagai gerakan terus dilakukan Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol yang kemudian dikenal revolusi 80 tahun. Nah, revolusi ini dimulai tahun 1566. Di tengah-tengah revolusi, kegiatan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa, terutama di pusat perdagangan di Lisabon, terus berkembang dan masih berjalan normal. Belanda juga tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Tetapi pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang lagi berdagang di Lisabon. Nah, itu awalnya ya. Nah, kemudian pada tahun 1594 nih William Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara waktu itu William Barents ya, karena keyakinan bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Nah, ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya itu terjepit es ya, mengingat air di kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Pulau Nopaya Gemlia. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Nah, di sini ada hal yang menarik untuk dicermati. Nah, itu mengapa Belanda baru tahun 1594 mulai tertarik untuk melakukan penjelajahan samudra ya, untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dari timur. Nah, ini tadi ya bahwasannya Belanda itu masih di bawah pasal Spanyol. Kemudian tahun 1595 pelaut Belanda yang lain yaitu Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser itu mulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia.
yang dikenal dengan penghasil rempah-rempah. Kemudian Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui oleh orang-orang Portugis. Nah, tahun 1596 Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Itu awal pertama kali ya. Jadi pertama kali sebelum masa penjajahan VOC ataupun dibentuknya VOC dulu itu baru sampai ke Nusantara, mendarat di Banten itu sekitar tahun 1602 baru dibentuk VOC, 1596 itu baru sampai di Nusantara. Nah, ini menariknya di sini ya. Karena kenapa disebut menarik? Ya karena kita tahu ya bahwasannya katanya penjajahan di Nusantara Belanda itu mencapai 350 tahun. Tapi pada nyatanya mereka saja sampai di Nusantara itu baru 1596 dan itu pun baru mendarat, bukan melakukan penjajahan ya. Bahkan mereka niatnya untuk mencari rempah-rempah. 1602 baru dibentuklah VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company ya. Nah, lanjut kita ke 1602. Nah, ini VOC mulai dibentuk 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. Nah, mempunyai hak oktroy. Nah, ini perlu diingat ya. VOC itu memiliki hak oktroy atau hak istimewa ya. Kebijakan VOC di negara jajahan antara lain. Nah, ini satu, monopoli, kemudian 2, ekstripasi, ketiga, pelayaran hongi atau hongi Toutsen, yang keempat, strategi divide et impera atau adu domba. Nah, salah satu dari hak oktroy ini bahwasannya pasukan VOC itu boleh dipersenjatai seperti tentara, layaknya tentara. Lanjut, secara singkat ya, kemudian ini saya garis besarnya aja untuk VOC, nanti kita bahas khusus untuk VOC. Nah, ini pada 31 Desember 1799 VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih pemerintah kerajaan Belanda. Penyebabnya ya kalian tahulah, satu, korupsi ya yang diwariskan ke negara kita sampai hari ini. Yang kedua, biaya kepegawaian semakin besar, banyak mengeluarkan dana untuk perang, kemudian persaingan dengan kongsi dagang lain. Nah, itu cukup sekian untuk pertemuan hari ini ya, meneruskan penjelajahan Inggris dan Belanda. Kemudian sedikit mengenai VOC, nanti kita bahas untuk lebih detailnya mengenai VOC seperti apa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.